Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Biarlah hari ini hari yang diberkati, Anda bergerak bersama dengan Tuhan, mengalami setiap pertolongan yang ajaib. Nah saudara, di dalam Matius 4 pada ayat 12, ada sebuah perkataan firman Tuhan yang menarik untuk kita lihat. Dikatakan begini, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, maka menyingkirlah Yesus ke Galilea. Ada satu pelajaran rohani yang sangat dalam. Dari satu kalimat sederhana yang dituliskan bahwa Yesus meninggalkan Yudea. Artinya dia menyingkir ke Galilea, dia meninggalkan Yudea. Nah mungkin bagi mata manusia, tindakan Yesus ini tampaknya seperti dia menghindar. Seperti dia mundur dari pelayanan atau mengambil sikap tidak melanjutkan pelayanannya. Tampaknya seperti Yesus menghindari konflik. Tampak seperti kehilangan momentum. Tetapi bagi mata iman, inilah contoh ketaatan yang paling murni kepada kehendaknya Bapa. Saudara, Yesus itu tidak digerakkan oleh tekanan publik. Dia tidak dipengaruhi. Mau publik sedang bersorak-sorai buat dia, atau publik sedang menekan dia tidak digerakkan oleh suasana. Yesus tidak dikendalikan oleh opini daripada orang-orang yang tidak menyukai dia, dari kelompok orang Farisi, Saduki, dan lain sebagainya. Yesus juga tidak terpancing oleh berbagai tantangan atau provokasi-provokasi yang ada di sekitarnya dia. Bahkan juga datang dari murid-muridnya pun dia tidak pernah terprovokasi. Yesus itu hidup berdasarkan timingnya Tuhan, bukan jadwalnya manusia. Seringkali manusia atau kita semua berpikir bahwa iman yang kuat itu selalu harus maju. Kita berpikir harus melawan. Orang iman yang kuat itu harus membuktikan dan mempertahankan diri. Atau berani menantang dengan berkata, dia atau saya yang lebih kuat, dia atau saya yang lebih rohani, begitu kan. Namun, di sini Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat berbeda, totally different. Di sini diajarkan bahwa ketaatan kadang berarti menunggu, bahkan mundur. Itu bukan karena takut, bukan karena kalah, tetapi itu hanya satu, karena mau taat. Yesus tahu bahwa jika Yesus memaksakan kehendaknya sendiri, maka Yesus memang bisa menang di hari itu. Tetapi impact-nya manusia akan kehilangan keselamatan kekal. Yesus justru memilih jalan yang lebih sunyi, yang lebih lambat, dan yang lebih menyakitkan, yaitu dia memilih malahan jalan salib. Nah inilah kasih sejati, kasih yang tidak berusaha untuk membela diri, kasih yang tidak mencari pembenaran diri, kasih yang rela disalahpahami oleh orang-orang demi keselamatan mereka. Nah dalam kehidupan kita saudara, ada saat-saat ketika Tuhan meminta kita untuk meninggalkan Yudea kita. Apa itu? Misalkan ini, ada masa di mana kita, di saat kita untuk meninggalkan posisi kita yang nyaman. Saya sudah pernah mengalami itu. Posisi ketinggian saya, posisi di tempat di mana saya dulu berada, yang oke menurut pandangan orang, dan wow itu semuanya itu luar biasa. Tapi saya dipaksa atau diminta sama Tuhan untuk ayo tinggalkan posisi itu. Ada masa juga kita mungkin mengalami, yaitu disuruh Tuhan untuk apa? Meninggalkan pembelaan diri. Kamu gak usah bela diri. Biarin aja orang fitnah. Biarin aja orang mau ngomong apa kek. Kamu tinggalkan pembelaan diri yang biasa kamu lakukan. Ada kalanya kita juga dipanggil Tuhan untuk apa? Diminta Tuhan untuk meninggalkan keinginan untuk tampak terlihat benar. Banyak kita tergoda untuk menunjukkan bahwa kita benar. Tapi kita diminta sama Tuhan, tinggalkan keinginan untuk terlihat benar. Ada masa juga Tuhan meminta kita untuk meninggalkan ego rohani kita. Dan sering kalinya saat kita melakukannya, maka pendapat orang di sekitar kita mengatakan, kamu lemah. Kita dibilang tak berdaya. Padahal sesungguhnya kita sedang berjalan dalam ketaatan. Yesus menunjukkan bahwa kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari kasih. Yesus tidak hidup untuk melindungi reputasinya, tetapi Yesus melakukannya untuk menyelamatkan dunia yang sedang sekarat. Itu dia yang lakukan. Dia hidup untuk menyelamatkan orang-orang yang sekarat. Makanya renungan hari ini, pada saat kita mendengarnya,
Ini mengajak kita untuk bertanya seperti ini. Apakah saya berani taat meskipun saya disalahpahami oleh orang-orang di sekitar saya? Teman kantor saya menyalahpahami saya. Saya mau tetap taat, begitu saya tidak mau ikut dengan konsep yang mereka bangun. Padahal konsep yang tidak tepat sebenarnya, tapi orang-orang mau melakukannya, tapi Anda tidak memilih melakukannya dan Anda disalahpahami. Apakah Anda berani taat untuk tidak terjerumus dalam ajakan mereka? Apakah saya dan saudara mau menunggu waktu Tuhan, meskipun egonya saudara dan saya terluka? Kita sudah diserang, kita sudah diganggu, kita nggak pernah nyerang orang, tapi ada orang yang serang kita. Kita pengen membuktikan bahwa kita benar. Apakah Anda mau menunggu waktu Tuhan? Walaupun Anda sudah dilukai oleh mereka. Atau pertanyaan selanjutnya, apakah saya dan saudara cukup mengasihi untuk tidak selalu berusaha membela diri? Kadang kemenangan terbesar bukan saat kita berdiri melawan, melainkan saat kita berjalan pergi. Seperti Yesus, karena Tuhan yang menyuruh. Dan justru disitulah keselamatan, pemulihan, dan rencana Allah terus berjalan dalam kehidupan kita. Tuhan mau jaga emosi saudara. Tuhan mau jaga cara berpikir Anda. Tuhan mau bawa Anda agar Anda tidak netik, tidak menghakimi, tidak membenci. Karena semua hal itu akan merusak diri Anda sendiri. Tuhan ingin Anda panjang umur. Tuhan ingin agar Anda efektif. Tuhan ingin agar Anda bisa menghasilkan karya-karya yang jauh lebih besar lagi. Jadi, jangan berhenti hanya karena ada masalah yang tadi disebutkan. Ikuti kehendak Tuhan dan bergeraklah dalam ketaatan yang seperti yang Tuhan mau. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini dan setiap masalah yang Anda hadapi, jangan takut. Ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.